Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, Selasa tanggal 20 April 2021, kita akan mendengar firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Betapa tidak nyamannya jika kita dipaksa untuk bersama berjalan dengan seseorang yang tidak satu tujuan dengan kita. Berjalan bersama seseorang dan kita tidak dapat menyetujui arah atau tujuannya memang membuat kita frustasi. Itulah yang terkadang kita coba lakukan dengan Tuhan. Di dalam Alkitab, Dia memberi kita bimbingan untuk hidup, tetapi kemudian ketika kita tidak mengikutinya, kita terkejut melihat bahwa Allah berjalan ke arah yang berbeda dari arah jalan kita. Alkitab menggunakan istilah berjalan untuk menggambarkan jalan hidup seseorang. Misalnya, Nuh berjalan Tuhan dengan memiliki hubungan dengannya melalui iman. Dan Injil Yohanes menggunakan frase berjalan dengan terang untuk menjelaskan apa yang dibutuhkan dari mereka yang ingin mengikut Yesus. Untuk berjalan dengan Tuhan dalam terangnya, kita harus mengaku dan meninggalkan dosa, mengejar kebenaran, dan mematuhi perintah-perintahnya. Kita tidak dapat mengklaim berjalan dengan terang jika hidup kita dipenuhi oleh kegelapan dan gaya hidup yang penuh dosa, atau kita berpegang pada kemarahan, kepahitan, atau kebencian terhadap orang lain. Berjalan dalam terang berarti hidup sesuai dengan kehidupan dan karakter Kristen yang sempurna. Kita harus menghindari kejahatan dan menjaga diri kita sendiri dalam kebenaran dengan tunduk pada pimpinan dan bimbingan Tuhan. Maka kegelapan tidak pernah bisa menutupi terang Tuhan, karena kegelapan hanyalah ketiadaan terang Tuhan, ketiadaan Tuhan, karena di dalam Dia tidak ada kegelapan sama sekali. Apakah kita mencoba membawa bawaan lama ke dalam perjalanan kita bersama Tuhan? Sikap, kebiasaan, dan tingkah laku yang menjadi milik kita sebelum Kristus harus ditinggalkan agar Anda dapat berjalan dengan Tuhan. Karena itu, jika kita mengatakan kita memiliki persekutuan dengan Dia saat kita berjalan dalam kegelapan, kita berbohong dan tidak hidup sesuai dengan kebenaran. Itulah implikasi negatif dari Tuhan itu adalah terang. Tetapi, jika kita berjalan dengan terang, sebagaimana Dia adalah terang, maka kita memiliki persekutuan satu sama lain, dan darah Yesus anaknya membersihkan kita dari segala dosa. Itulah implikasi positif dari bahwa Tuhan itu terang. Jika saya berjalan dengan dunia, saya tidak berjalan dengan Tuhan. Pertanyaan pada saat ini yang akan kita renungkan, apakah saya memiliki persekutuan dengan Tuhan? Jika ya, apakah saya berjalan dalam terang dan berusaha menjauhi segala dosa? Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, tolong kami untuk dapat tetap berjalan dan mengikuti anak-Mu, serta meninggalkan segala perbuatan dosa kami, agar kami benar-benar bersekutu dengan-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat,
Salam Reformanda Masiha Holongan.